Halo, perkenalkan nama saya Salma Munbaiz Baharudin dengan NIM 230501502 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 Kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perihal mata kuliah fonologi, yaitu transkripsi fonetik. Baik, sebelum kita membahas mengenai transkripsi fonetik, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami apa itu fonetik dan ejaan fonetik. Fonetik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, termasuk cara bunyi tersebut dihasilkan, disampaikan, dan diterima. Kemudian ejaan fonetik adalah sistem penulisan yang mengikuti cara pengucapan suatu kata sehingga setiap huruf mewakili suatu bunyi yang spesifik. Sedangkan transkripsi fonetis adalah proses penulisan bunyi-bunyi dalam suatu bahasa dengan menggunakan simbol-simbol fonetik. Tujuan dari transkripsi fonetik adalah untuk mempresentasikan bunyi-bunyi dalam suatu bahasa secara akurat dan konsisten. Oke, baik. Berikut ini lambang-lambang fonetik atau transkripsi fonetik. Pertama, ada huruf I terbuka dan huruf I tertutup. Cara membedakannya yaitu dengan memisahkan antara suku kata. I terbuka memiliki ciri-ciri tinggi, depan, tak bulat. Bisa terdiri dari bi dan sa. Pada I terbuka, huruf I tidak ditutup oleh konsonan berikutnya. Begitupun pada I tertutup, kita pisahkan lagi berdasarkan suku katanya. Yang pertama ada so dan yang kedua ada pir. Pada kata ini, suku kata terakhir berbunyi pir, bukan pi, karena tertutup oleh R sehingga I-nya harus menjadi I tertutup. I tertutup memiliki ciri-ciri agak tinggi dan tak bulat. Kemudian ada huruf E yang dituliskan dengan E pada umumnya, yang memiliki ciri-ciri tengah, depan, dan tak bulat dengan contoh kata sate dan sore. Selanjutnya ada huruf E yang dilambangkan dengan seperti angka 3 terbalik dan ciri-cirinya agak rendah, depan, dan tak bulat dengan contoh kata yang memang menggunakan huruf E tertutup. Suku kata pertama pen dan suku kata kedua dek. Kemudian ada E dengan ciri tengah, pusat, dan tak bulat. E kecil yang penulisannya dibalik. Contohnya pada kata kelelawar. Kelelawar. Selanjutnya ada U terbuka dengan ciri tinggi, belakang, dan bulat dengan contoh kata buku dan mutu. U tertutup dilambangkan dengan U kapital dengan ciri agak tinggi, belakang, dan bulat dengan contoh kata batuk dan umbul. O kecil melambangkan O terbuka dengan ciri tengah, belakang, dan bulat dengan contoh kata soto dan kado. Dan O besar melambangkan O tertutup dengan ciri agak rendah, belakang, dan bulat dengan contoh kata oncom dan boros. Di bagian kedua ini ada bagian diftong dan bagian diftgraf yang merupakan gabungan vokal dan konsonan. Pertama ada diftong au yang dituliskan dengan A dan W kuadrat namun letaknya di bawah. Begitupun seterusnya ada ai dan oi dengan contoh kata payau dalam ejaan fonetik tidak dituliskan dengan huruf U melainkan dengan huruf W di bawah. Begitupun kata santai dan koboi yang dituliskan dengan huruf Y di bawah. P memiliki ciri mati, oral, bilabial, dan plosif dengan contoh kata papan. Selanjutnya P petik merupakan P tertutup dengan contoh kata sabta dan atap. B memiliki ciri hidup, oral, bilabial, dan plosif dengan contoh kata kabar dan butuh. Kemudian T memiliki ciri mati, oral, apikodental, dan plosif dengan contoh kata tatar dan tinta. Kemudian T berpetik melambangkan T tertutup dengan contoh kata obat dan adat. Selanjutnya T bertitik bawah dengan contoh kata pentol atau bakso dan tutuk dalam bahasa Jawa yang berarti pukul. Selanjutnya ada huruf D tertutup dan D terbuka dengan contoh kata duduk dan akad. Adapun K terbuka dengan ciri mati, oral, feral, dan plosif dengan contoh kata kupas, dan K berpetik melambangkan K tertutup dengan contoh kata politik. Selanjutnya ada tanda tanya yang menjadi perwakilan huruf fonetik bagi huruf K yang berfungsi sebagai bunyi hamzah dengan ciri mati, oral, glotal, dan plosif. Contohnya kata ajak, bakso, nenek, dan masih banyak lagi.
Kemudian huruf G seperti pada umumnya dengan ciri hidup, oral, velar, dan plosif. Contoh katanya gagal. Adapun M pada umumnya dengan ciri hidup, nasal, dan bilabial dengan contoh kata malam. N melambangkan N tertutup memiliki ciri hidup, nasal, dan apikodental. Contoh kata pintu, dan N bertitik bawah melambangkan N terbuka dengan ciri hidup, nasal, apiko-alveolar dengan contoh kata nama. Kemudian ada N bertilde yang melambangkan bunyi NY dengan contoh kata nyata. Dan huruf N berekor melambangkan bunyi eng, contoh katanya ada pulang dan pangkal. Selanjutnya huruf C pada umumnya dengan ciri mati, oral, laminopalatal, dan afrikatif. Contoh katanya ada cacar. Dan huruf J seperti pada umumnya dengan ciri hidup, oral, laminopalatal, dan afrikatif. Contohnya pada kata jarak. Adapun huruf L, R, dan S seperti pada umumnya dengan contoh katanya ada lalu, ramah, sari, dan lain sebagainya. Kemudian ada S bertilde yang melambangkan bunyi SY, contohnya pada kata syarat. Dan huruf Z seperti pada umumnya berciri hidup, oral, apikoalveolar, dan frikatif dengan contoh kata zaman. Dan adapun X yang melambangkan bunyi KH seperti pada kata kas dan halik. Serta adapun lambang yang menyerupai huruf X bergelung bawah yang melambangkan bunyi G dan H seperti pada kata balik dan maghrib. Adapun H merupakan lambang dari H terbuka dengan ciri mati, oral, laringal, dan frikatif. Dan contoh katanya adalah halus dan lain-lain. Dan huruf H bertangkai atas melambangkan H tertutup, contoh katanya adalah mahkamah dan makhluk. Kemudian ada W yang pada umumnya dengan ciri mati, oral, laminopalatal dengan contoh kata wajar. Kemudian ada huruf W yang perlu penekanan lebih dalam, contohnya terdapat pada kata ruwet dalam bahasa Jawa. Yang terakhir ada Y seperti Y pada umumnya, contohnya terdapat pada kata bayi, pelayan, dan lain-lain. Baik, itulah tadi daftar secara selektif lambang-lambang The International Phonetic Alphabet atau yang disingkat dengan IPA yang diperkirakan terdapat dalam bahasa Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.